إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca Kitab At-Tauhid, salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita masih membahas apa yang disebutkan oleh penulis dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am di mana kita telah selesaikan pembahasan ayat yang pertama ya, 151, karena ini ada 3 ayat, 101, 152 dan 153. Alhamdulillah kita telah selesaikan penjelasan secara singkat ayat 151, yakni wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan. Ada berapa wasiat? Ada 5 wasiat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh anak-anak kita karena sebab kemiskinan. Kemudian wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati perbuatan fawahish, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, baik yang zahir maupun yang benar. Di mana ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pembahasan wasiat yang kelima telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kita telah perincikan masalah ini. Yang dimaksud dengan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah setiap manusia yang tidak boleh dibunuh, baik muslim maupun kafir. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa orang-orang kafir dalam masalah ini terbagi kepada 4. Dengan kafir zimmi, yang kedua kafir muahad, yang ketiga kafir musta'min, yang keempat boleh dibunuh hanya 1 dari 4 jenis orang kafir ini. Dalam pembahasan yang telah kita jelaskan, kafir zimmi adalah setiap kafir yang hidup di negara Islam yang dijamin keamanan keselamatannya oleh pemerintah Islam, yang biasanya mereka membayar jizyah atau upeti. Akan tapi kita sebutkan kalau seandainya pemerintah misalnya membatalkan kewajiban mereka membayar jizyah juga tidak mengapa. Ini dikembalikan kepada pemerintah. Ini kafir zimmi. Ya, ini kafir zimmi. Muahad, ini kafir yang terjadi perjanjian damai antara kita dengan mereka. Ini juga tidak boleh dibunuh. Ya, terjadi perjanjian antara kita dengan mereka, artinya satu negara kafir yang memiliki hubungan perjanjian dengan negara Islam, maka setiap warga negara dari orang-orang kafir tersebut ini tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga musta'min, ini kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, ya, baik dari pemerintah maupun dari perorangan. Ya, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang contoh nyata
dalam masalah ini, yakni menantu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi', ya, beliau melakukan perjalanan. Tidak ada perjanjian damai antara Nabi kala itu dengan orang-orang kafir di kota Mekah. Artinya penduduk Mekah adalah kafir harbi. Ya, penduduk Mekah adalah kafir harbi. Dimanapun bertemu sebenarnya boleh dibunuh. Darahnya. Namun Abul As bin Rabi' menantu Nabi SAW yang kala itu masih dalam keadaan kafir, masuk ke kota Madinah, lari dari kancah peperangan waktu itu, masuk kota Madinah dan meminta jaminan keselamatan, keamanan dari Zainab bintu Rasulullah SAW, anak putrinya Nabi SAW. Dan kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Zainab mengumumkan jaminan ini di pagi hari setelah sholat subuh, masih gelap. Dia berdiri kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin, aku adalah Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan hari ini aku memberikan jaminan keamanan untuk Abul As bin Rabi'. Maka Nabi kala itu terkejut, beliau kaget. Ya, beliau tidak tahu apa-apa, maka beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Maka para sahabat kala itu mengatakan, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, apa-apa kecuali setelah aku mendengar suara anakku ini. Akan tapi kaum muslimin tetap memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang diberi jaminan keamanan oleh seorang muslim, walaupun dia yang memiliki kasta atau tingkat sosial yang paling rendah sekalipun. Ini akhlak Islam. Ya, maka kemarin kita nukilkan bahwa setiap utusan kaum muslimin yang dikirim sebelum terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan orang kafir, setiap utusan yang dikirim untuk bertemu dengan komandan-komandan kafir, jenderal-jenderal kafir, maka setiap utusan ini mengatakan, kami berikan kepada kalian 3 hari kesempatan untuk berpikir. Imam menerima Islam sehingga kalian menjadi saudara kami, atau membayar jizyah, atau kita berperang. Selama 3 hari jaminan ini saya berikan untuk memilih, maka tidak ada satu anak buah panah pun yang akan mengarah kepada kalian. Dan tidak ada seorang tentara Islam pun yang akan menghunuskan senjata kepada kalian. Jadi selama 3 hari ini aman. Kami tidak akan menyerang kalian baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Tidak ada penyerangan total. Ini jaminan dari saya. Maka jenderal, kamu ini siapa mereka? Kamu ini siapa mereka? Apakah engkau bisa pastikan 30.000 sekian pasukanmu tidak ada satupun yang melepaskan anak panah kepada kalian? Katakan iya, saya jamin. Kamu siapa? Apakah kamu bangsawan, tokoh mereka, pimpinan mereka? Dia mengatakan tidak. Saya orang biasa, tentara biasa. Tapi akhlak Islam memang kalau sudah memberi jaminan, tidak ada seorang pun yang akan melanggar. Luar biasa ini ya. Ini akhlak Islam. Dan inilah yang menyebabkan mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Muslim itu bukan pengkhianat. Ya, Muslim itu bukan pengkhianat. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi ya, maka kemarin kita sudah nukilkan bahwa siapapun yang diharamkan untuk dibunuh, maka tidak boleh seorang muslim membunuhnya. Dan apalagi yang dibunuh adalah seorang muslim. Ini jauh lebih berat. Ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa hancurnya dunia dan seisinya ini, alam dan seisinya ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Maka panjang lebar kemarin kita jelaskan bagaimana sebagian pemuda dengan semangat, ya, dengan syubhat yang kemudian disuntikkan ke dalam pikirannya sehingga akhirnya ia menyangka bahwa surga itu didapat dengan membunuh. Ya, surga didapat dengan membunuh. Ini bertolak belakang dengan syariat kita. Surga itu didapat dengan amal saleh, bukan dengan membunuh. Bagaimana mungkin seorang membunuh, apalagi yang dibunuh adalah seorang yang muslim, kemudian dia bisa mendapat apa? Surga. Ini kan bertolak belakang. Ya, surga itu didapat dengan salat, karena salah satu di antara pintu surga adalah pintu salat. Surga itu didapat dengan puasa, karena ada salah satu di antara pintu surga adalah puasa. Ya, surga itu didapat dengan amal-amal saleh. Tidak ada pintu surga pintu membunuh, enggak ada. Ya, maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, apapun sarana yang dia gunakan, maka nanti pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan sesuatu yang ia gunakan untuk membunuh dirinya di dunia. Jadi seorang yang Nabi SAW katakan minum racun, bunuh diri dengan minum racun, maka Allah SWT akan menyiksa dia dengan racun itu nanti di hari akhirat.
Siapa yang membunuh diri dengan pisau, maka pisau itu akan diberikan kepadanya untuk menyiksanya di hari akhirat. Begitu juga tentunya siapa yang membunuh dirinya dengan meletakkan bom di tubuhnya, maka nanti bom itu juga akan dijadikan sebagai sarana untuk menyiksanya di hari akhirat. Maka nasallallahu assalamu wal afiyah, butuhnya seorang belajar. Ya, kalau ia belajar ini dengan baik dan benar, insya Allah ia tidak terpengaruh dengan paham sesat. Ya, ia tidak terpengaruh dengan paham sesat. Antum kalau hadir di majelis, maka niatkan hadir untuk mencari kebenaran. Ya, untuk mencari kebenaran. Karena kadang-kala ada yang hadir sekedar hadir kemudian keluar, enggak berbekas sedikit pun di hatinya. Sehingga bisa saja kemudian di luar dia melakukan pengeboman. Ya. Kenapa? Tidak belajar dengan ikhlas, tidak berusaha memahami agama ini dengan baik dan benar. Coba belajarlah. Ya, dan kedepankan akal sehat. Belajarlah, mintalah kepada Allah SWT petunjuk, pasti Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Ini syariat. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk yang benar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum rahmatullahi Allah, ini poin telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir kemarin. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Kenapa ayat ini disebut dengan 10 wasiat? Jawabannya apa? Kenapa 10 wasiat yang Allah sebutkan pada 3 ayat ini disebut dengan wasiat? Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Muhammad SAW yang seakan-akan di sana ada stempel beliau, tanda tangan beliau, maka lihatlah 3 ayat ini. Kenapa disebut 10 wasiat? Kenapa? Kalau nggak ada jawab kita tutup nih. Hah? Kenapa? Kenapa disebut dengan 10 wasiat 3 ayat ini? Bagus ya, karena semua atau 3 ayat ini ditutup dengan kata wasiat. Dan antum tahu wasiat itu apa maksudnya? Orang itu kalau sudah wasiat takut orang kan. Misalnya ibu antum tiba-tiba berwasiat kepada antum, pasti antum di dada merasa apa? Berpisah nih kan gitu. Ini wasiat, seakan-akan Allah mengatakan ini penting loh, perhatikan oleh kalian ini. Maka tatkala Nabi SAW memberi nasihat yang sangat mendalam, para sahabat langsung minta wasiat, karena wasiat itu hal yang sakral. Maka Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bi. Ini wasiat yang Allah wasiatkan kalian dengannya, perintah yang harus kalian perhatikan. Maka disebut dengan 10 apa? 10 wasiat. Kita masuk ayat yang kedua, 152. Dan sebagaimana kita jelaskan, jangan sampai setiap ayat atau setiap pembahasan berlalu sedangkan kita tidak menguasai atau memahaminya. Kita lanjutkan ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi aufu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini wasiat yang ke-6. Ya, wasiat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Ini wasiat yang ke-6 terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ini ayat diarahkan kepada siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengurusi harta anak yatim. Diamanahkan oleh Allah untuk mengurusi harta anak yatim. yakni anak-anak yang meninggal ayah atau ibunya, meninggal ayahnya dalam keadaan ia belum baligh. Jadi anak yatim itu siapa? Yakni anak-anak kaum muslimin yang meninggal ayahnya dalam keadaan ia belum baligh. Ini anak yatim.
Berarti kalau sudah balik tidak disebut yatim lagi. Contoh meninggal ayahnya di umur 18 tahun, enggak yatim lagi. Ya, meninggal ayahnya umur 35 tahun, bukan yatim lagi. Ya, enggak yatim lagi. Ya, yang yatim itu sebelum balik. Balik itu ditentukan wanita dengan haid, laki-laki dengan mimpi basah, istilah kita. Atau dengan umur, para ulama mengatakan 15 tahun. Ya, 15 tahun. Berarti kalau seandainya seorang anak tinggal wafat ayahnya umurnya 14 tahun, yatim enggak dia? Salah. Bisa yatim bisa enggak? Ya, kalau dia sudah mimpi basah ya enggak yatim lagi kan gitu kan. Paham itu ya? Ya. Umur 18 tahun belum mimpi basah, yatim enggak? Salah. 18 tahun yatim enggak? Belum mimpi basah? Yatim? Nah, kan ada yatim ada enggak kan? Maka saya kasih contoh supaya kita paham ini. Baik. Kalau seandainya standarnya mimpi basah, kita pakai standar mimpi basah, maka umur 11 tahun pun kalau dia sudah mimpi basah tinggal mati ayah, dia enggak yatim. Lalu bagaimana kasus bagian orang mimpi basahnya lama? Ya, mimpi basahnya mungkin 18 tahun. Yatim enggak dia? Enggak, karena sudah 15 tahun ke atas. Paham itu ya? Paham ya? Karena ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Dari tingkat cuaca dingin, panas ini berbeda-beda. Biasanya daerah yang panasnya, cuacanya panas ini baliknya lebih cepat. Baliknya lebih cepat. Ya. Biasanya seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Jadi yatim itu kembali kita tegaskan seorang anak yang tinggal wafat ayahnya dalam keadaan ia belum balik, itu yatim. Kemudian keyatiman ini akan berakhir kalau ia sudah balik. Tinggal mati di umur 10 tahun, setahun kemudian dia balik. Dia disebut anak yatim kembali. Kenapa perlu ditegaskan? Karena banyak sekali ayat dan hadis yang memberi kita motivasi untuk menyantuni anak yatim. Subhanallah, banyak sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan seorang muslim yang menyantuni anak yatim di surga, kedudukanku dengannya seperti ini. Nabi isyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, tapi Nabi agak renggangkan sedikit. Nah, seperti ini jaraknya. Berarti sangat dekat kedudukan penyantun anak yatim dengan siapa? Rasulullah SAW di surga. Ini keutamaan. Dan kita pertegas siapa anak yatim supaya kita tahu bahwa keutamaan yang disabdakan oleh Nabi ini diarahkan kepada orang-orang tersebut, yakni anak yang belum balik yang tinggal wafat oleh ayahnya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk memegang harta anak yatim. Anak yatim kaya raya karena ayahnya kaya. Ini menunjukkan bahwa harta warisan itu harus segera dibagi. Bagaimana mungkin anak umur 7 tahun bisa menjadi kaya raya? Jalan saja masih belum kencang kan gitu kan? Apakah dia pengusaha besar? Enggak mungkin. Jadi kayanya itu dari mana? Dari harta warisan. Ini menunjukkan bahwa harta warisan dalam Islam itu dibagi. Di hari tatkala mayoritas kaum muslimin merasa berat untuk membagi harta warisan, pun berat. Kapan dibagi? Sebagian kaum muslim baginya tatkala rambutnya sudah beruban, atau sebagian keluarganya sudah ada yang meninggal, atau setelah terjadi perang besar di keluarga baru dibagi. Kan gitu kan? Udah perang dulu, ngasah parang baru dibagi. Kalau enggak dibagi. Ya. Ini syariat. Seorang setelah meninggal mau tak mau semua harta yang ditinggalkan itu warisan, bukan milik dia lagi. Milik banyak orang. Boleh enggak kita menuntut hak kita? Boleh, karena itu hak kita. Boleh. Bang, bagilah bang, aku butuh. Enggak apa-apa, tuntut saja, karena itu antum.
Dan tak boleh seorang muslim mengatakan serakah kali kamu, belum lagi kering kuburan orang tua kita kamu sudah nuntut harta warisan. Kena hujan terus ya. Kapan kering? Mau tak mau memang hidup itu seperti ini. Ya, hidup itu memang seperti ini. Kejam hidup ini sebenarnya kan gitu kan. Antum akan dilupakan atau antum akan melupakan. Begitulah hidup ini. Makanya Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak mencintai dunia sebagaimana cinta kita kepada akhirat. Karena kalau mencintai sesuatu kemudian kita pisah, sedihnya luar biasa. Ya, sedih boleh sedih tapi jangan berlebihan. Jadi ini menunjukkan ya bahwa harta warisan itu dibagi. Makanya ada anak yatim yang punya harta banyak karena dia dapat harta warisan. Ayahnya kaya raya, dapat harta warisan, kaya raya dia. Apakah kemudian Islam memberikan kepadanya harta warisan yang banyak kepadanya? Tidak. Harta ini diamanahkan kepada seorang yang terpercaya dari keluarganya atau pengadilan negara. Ya, yang amanah. Dilihat siapa yang amanah. Abangnya, pamannya. Tapi usahakan laki-laki. Usahakan apa? Laki-laki yang megang. Karena kalau yang megang perempuan, perempuan kurang pandai. Betul nggak ini? Nah, perempuan bantah di belakang. Enggak, kami paling pandai. Laki-laki pemboros. Iya. Hukum asalnya laki-laki itu lebih banyak pertimbangan dalam menggunakan harta, kecuali sebahagian laki-laki. Iya, laki-laki tapi gimana gitu. Ada juga, tapi ada perempuan yang masya Allah. Tapi kalau laki-laki mayoritasnya hukum asalnya memang seperti itu. Ya, makanya Allah SWT memberikan hukum-hukum tertentu kepada mereka. Jadi orang yang diberikan amanah untuk memegang harta ini, Allah SWT ingatkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak dengan cara yang lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Harta yang diamanahkan kepada Anda ini usahakan untuk dikembangkan. Contoh, anak yatim dapat warisan 1 miliar. Kita beri amanah ini. Kita pegang nih 1 M ini. 1 miliar ini tidak boleh kita harus sesuatu yang mungkin bisa berkembang lebih banyak. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan setiap tahunnya kena zakat. Setiap tahunnya kena apa? Zakat. 1 miliar. Berapa zakatnya? 2,5% per tahun. Jadi kalau terus didiamkan selama 5 tahun lama-lama habis. Maka dikembangkan dia. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, zakat itu enggak sekali seumur hidup, Ustaz. Enggak, setiap tahun. Makanya para penyimpan harta ini setiap tahun antum keluarkan. Walaupun harta antum mengendap, tidak antum kembangkan. Tapi kalau antum pegang saja di bawah bantal dulu, setiap tahun antum keluarkan zakatnya. Setiap tahun. Ada hitungannya. Makanya Allah SWT perintahkan agar apa? Harta anak yatim ini tidak dekati kecuali dengan cara yang bermanfaat. Baik dunia maupun akhirat. Coba dijalankan usaha. Tapi usaha ini jangan asal-asalan ya. Perkirakan usaha yang kerugiannya mungkin sekian persen. Jangan, ini ada usaha mainkan. Usaha terakhir pertanggungjawaban habis ya. Enak sekali. Hati-hati karena ini amanah termasuk yang akan dimintai oleh Allah SWT pertanggungjawaban kelak pada hari akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ayat ini mengarah kepada perintah untuk menjaga harta anak yatim. Mengarah kepada perintah untuk menjaga harta anak yatim. Artinya kita jaga betul harta itu, kita usahakan kembangkan, kita usahakan berkembang sehingga bertambah dan makin banyak sehingga akhirnya tatkala nanti dia sudah baligh, sudah mampu mengendalikan harta sendiri, maka kita serahkan harta itu semuanya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terjadi dua pilihan, masalah dunia dengan masalah akhirat, mana yang lebih didahulukan? Masalah akhirat. Contoh misalnya, ini harta 1 miliar, kalau dimasukkan ke bank ribawi, bank riba,
Pasti untung atau pasti rugi? Dimasukkan ke bank 1 miliar. Pasti untung atau pasti rugi? Pasti untung, bertambah, nggak akan pernah mungkin rugi kan gitu kan? Tapi rugi akhirat, mana lebih dahulu kan nih? Akhirat, jangan masukkan ke riba. Kenapa? Memang bertambah terus dan tidak akan pernah berkurang. Akan tapi masalahnya nanti berlanjut di mana? Di akhirat, karena termasuk apa? Riba. Karena kaidah mengatakan maslahat akhirat lebih harus didahulukan daripada maslahat dunia. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan harta itu kita pegang, kita kembangkan dengan cara yang lebih baik? Allah mengatakan hatta yablughu asyuddah. Hatta yablughu asyuddah, hingga ia apa? Dewasa. Ini batasannya sampai ia dewasa. Kalau ia sudah dewasa, sudah mampu memegang harta dengan baik, jangan ditahan-tahan. Serahkan semua. Modal dengan keuntungan Ustaz, iya, modal dengan keuntungan. Kalau sudah ada usahanya, serahkan semuanya kepada dia. Karena itu hadiah, bukan hak kita. Lalu apa manfaat kita? Silakan Anda ambil gaji. Mengatakan ambil gaji tidak ada masalah. Kalau antum butuh silakan. Tapi lebih bagus kita menahan diri, karena harapannya nanti di akhirat pahalanya lebih apa? Lebih besar. Nah, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah. Namanya amanah itu kalau sudah diminta atau sudah saatnya diserahkan, serahkan seluruhnya, tidak boleh ada yang ditahan-tahan, serahkan semuanya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ke-7. Allah berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qisth la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini wasiat yang ke-7. Allah mengatakan, dan sempurnakanlah al-kaila wal mizan, takaran dan timbangan. Tahu takaran kan? Takaran itu apa? yakni setiap sesuatu yang kita jual atau kita beli dengan menggunakan takaran, ukuran tertentu. Ya. Pakai liter. Nih ya. Jadi kita jual minyak ya 1 liter ya betul-betul 1 liter. Kalau seandainya susah Ustaz, maka bukan jual per liter jual. Jangan. Per apa namanya? Per botol bilang. Per botol. Jangan salah-salahan aja. Nah, kira manis ini. Memang per botolnya itu cuma 1 garis. Tapi kali berapa? 10 botol. Nah, itu hitungannya mungkin di dunia paling berapa ribu. Di akhirat nggak ada lagi uang. Antum mau cari dolar, rupiah, ringgit, real di sana nggak ada. Nggak ada cetak uang di sana lagi. Yang di sana hanya pertukaran pahala dan dosa saja. Habis pahala kita, bertambah dosa kita gara-gara ini. Maka Allah ingatkan ini. Wa auful kaila wal mizan. Allah mengatakan, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kata Allah. Jadi tatkala menimbang, timbang dengan cara yang adil. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Harus pas. Lalu kalau di luar dari kemampuan kita, kita paskan rupanya nggak pas juga, gimana Ustaz? Karena namanya alat ya. Maka Allah mengatakan di sini, ini alhamdulillah ayat ini. Allah mengatakan la nukallifu nafsan. Allah maafkan. Maka ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini bagi para pedagang. Ini bagi para pedagang, paskan apa? Takaran dan timbangan. Bagi para pembeli, jangan suka minta tambah. Tambah apa Pak? Nah, masukkan, buah masukkan, satu besar pula. Ini kadangkala menyebabkan para pedagang itu juga curang. Banyak para pedagang menyatakan demikian. Bagaimana Ustaz enggak kami mainkan timbangan ini? Taulah kalau emak-emak belanja. Ini emak-emak ya. Ya, nimbang buah sudah pas 1 kilo Ustaz. Masukkannya 1 paling besar. Udah 1,5 ons.
Cicipi satu. Nyicip lagi. Hati. Ini beda dengan Saudi Arabia. Tepatan kita pulang umroh, dan para jamaah mungkin kalau sering umroh di sana tahu. Mereka langsung kalau kita masuk halal tes. Silakan Anda makan. Tapi kalau pedagang sini kalau mulutnya tidak bergerak, jangan coba-coba untuk makan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Maka jangan antum. Mana sih Bu? Makan 3, 4. Ini sering saya lihat, enggak usah. Jangan. Kalau di sana memang halal, makan aja sepuas hati. Ya, sampai kenyang kita. Beli 1 kilo, makan 2 kilo. Masya Allah ya, halal. Iya, mereka seperti itu biasa. Tapi biasanya yang halal itu harganya di atas. Itu maklum. Orang jual 25 real, dia jual 50 real. Ya halal, antum makan saja. Enggak apa-apa. Untung besar dia. Nah, kalau di sini jangan coba-coba. Ini akhlak seorang muslim. Ya, mak-mak juga perhatikan ya, ibu-ibu. Enggak usah menambah. Berapa dia kasih udah. Nanti dia khianat Ustaz. Ini sebenarnya 9 onnya ini katanya. Ya kan tuh kalau kita lihat itu udah 1 kilo biarkan. Dia menipu, ketemu di akhirat nambah pahala kita kan. Simple hidup ini sebenarnya. Karena banyak orang merasa kalau kita tidak seperti ini gimana? Saya biarkan. Kita hidup itu bukan hanya di dunia, ada semua pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi bagi para pedagang, coba perhatikan timbangan dan takarannya. Bagi pembeli jangan sibuk-sibuk apa? Nambah-nambah, jangan. Ya, apalagi tes itu, makan itu hati-hati sekali itu ya. Nggak rela dia. Beli 1/2 kilo, makan cukup berapa? Akhirnya merasa dia mau marah juga gimana kan gitu kan. Akhirnya nggak halal jadinya. Nabi SAW mengatakan tidak ada satu daging yang tumbuh di tubuh kalian dengan cara yang haram kecuali neraka lebih layak untuk membakarnya. Makanya ngeri memang hidup ini. Makanya ngaji, malaslah saya ngaji. Kenapa? Banyak kali aturannya. Ya kan? Ada orang takut mengaji karena apa? Takut dilarang. Ayo ngaji. Belum sanggup saya. Loh, kok belum sanggup kenapa? Nanti semuanya nggak boleh katanya. Ya sanggupnya kapan? Tunggu mati baru sanggup. Bahaya hidup ini, kawan. Jadi berlatih kita. Memang hidup ini semuanya punya aturan. Ada aturannya. Karena seorang muslim hidup bukan hanya di dunia. Kalau di dunia hidup kita, lakukan sebagaimana yang antum mau. Silahkan, mau apapun lakukan. Nggak pakai aturan. Yang hanya memuaskan perut dan kemaluan saja. Silahkan. Karena hidup ini ada aturan, maka kita ya berhati-hati. Ada yang dilarang, tinggalkan. Ada yang disuruh kita kerjakan. Ya, banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Jadi ini perhatikan ya, auful kaila wal mizana bil qista, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini wasiat yang keberapa? Ke-7. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Allah berfirman, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun ia adalah kerabatmu. Ini subhanallah, luar biasa ini ayat. Wasiat ya, wasiat demi wasiat Allah sampaikan. Artinya, ucapan apapun yang kau ucapkan wajib bagimu untuk berlaku adil. Artinya, kalau benar, ucapkan benar. Kalau salah, katakan salah. Ini kadang kalau sama kerabat benar semuanya. Orang lain salah semuanya. Tidak boleh. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ini prinsip seorang muslim. Mau teman dekat, kerabat dekat, kalau salah ya salah. Musuh sekalipun kalau benar ya benar. Beginilah akhlak seorang muslim. Wa idza fa'dilu. Apabila kamu berkata, maka berkatalah adil. Adil itu artinya apa? Tidak zalim gitu. Sekalipun kerabat dekat. Coba lihat bagaimana Nabi SAW. Hari itu tertangkap seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri.
tertangkap, terbukti mencuri. Dalam Islam orang mencuri apa? Potong tangan. Kalau dia mencuri, nisabnya sampai, yang namanya mencuri itu ada sesuatu yang dirusak, barang yang disimpan, kemudian untuk mengambilnya ada sesuatu yang dirusak, itu mencuri. Nisabnya ada, kadarnya ada. Bukan semua pencurian dipotong tangan, ada nisabnya. Dah, terbukti seorang wanita dari suku Makhzum mencuri. Suku Makhzum adalah suku Arab besar, suku terhormat. Lahir dari suku ini para penunggang-penunggang kuda handal di negara Arab, termasuk diantaranya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum, Abu Jahal dari Bani Makhzum, Abu Jahal. Jadi tokoh-tokoh besar dari bangsa Arab itu lahir dari Bani Makhzum. Artinya suku ini bukan suku yang dipandang sebelah mata, ini suku besar, suku mulia, suku terhormat. Kiranya di zaman Rasulullah SAW di Madinah ada salah satu di antara wanita mereka yang kedapatan apa? Mencuri. Maka diputuskanlah oleh Nabi SAW, tangannya, kata Nabi. Keluarga besar. Kenapa? Karena ini aib besar. Salah satu, masa kabilah besar, salah satu di antara keluarganya dipotong tangan, enggak melakukan pembelaan atau gimana? Pendekatanlah kepada Nabi untuk cari keringanan. Akhirnya mereka rapat, mereka bilang, siapa pula yang berani untuk berdiskusi dalam masalah ini kepada Rasulullah SAW? Oh, mereka mengatakan ada berani, karena dia sangat dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Dia adalah kekasih Nabi dan anak dari kekasih Nabi. Karena Usama anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah mantan anak angkat Nabi SAW. Dan ibunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah budaknya Aminah, ibunda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW sebutkan, Ummu Aiman ini adalah ibuku setelah ibuku yang pertama. Jadi memang ini Usama, sahabat mulia ini, kekasih Nabi SAW, yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Coba minta, dia berani. Akhirnya Usama memberanikan diri, bernegosiasi kepada Nabi untuk tidak dipotong tangan wanita Bani Makhzum ini. Maka Nabi merah padam wajahnya. Apa kata Nabi kepada Usama? Au fi haddin min hududillah, apakah engkau bernegosiasi kepadaku dalam perkara ketetapan hukum yang harus diterapkan dari hukum Allah? Marah Nabi, sampai Usama kala itu, seandainya aku tidak menjadi apa? Orang yang bernegosiasi dengan Nabi dalam bab ini. Menyesal besar beliau. Nabi sampai naik di atas mimbar alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Bani Israel dulu binasa karena sebab seperti ini. Orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka tidak tegakkan hukum Allah. Tapi kalau orang rendahan mencuri, mereka habisi. Ini Bani Israel binasa akhirnya. Maka hukum itu kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, hancur masyarakat. Itu pasti. Tidak pandang bulu dalam Islam. Maka Nabi SAW katakan, Bani Israel dulu binasa karena sebab ini. Kalau ada orang mulia melakukan pelanggaran, mereka tidak tegakkan hukum Allah. Tapi kalau orang rendahan melakukan pelanggaran, mereka tegakkan hukum Allah. Demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya Fatimah, anak putriku mencuri, aku yang akan potong tangannya. Ini subhanallah. Adil dalam bersikap. Jangan mentang-mentang kerabat nggak berlaku adil kita. Kerabat kita salah, ya kita katakan apa? Salah. Jangan main mata di sini. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ini prinsip ikhwan. Sesat ya sesat, petunjuk ya petunjuk. Ini agama. Maka Allah mengatakan apa? Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Kalau seandainya engkau berbicara, maka berbicaralah dengan yang adil, sekalipun teman dekatmu sekalipun. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada wasiat yang keberapa? Ke-9 ya. Ke-9, dua lagi. Ayat terakhir hanya satu wasiat. Ini menunjukkan ayat terakhir sebagai penutup, wasiatnya sangat penting untuk diperhatikan. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.